Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masyarakat Kabupaten Gayalues. Kembali lagi kita berjumpa di channel ini. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang jumlah kawasan hutan jumlah kawasan hutan yang ada di Kabupaten Gayalues. Kawasan hutan ini terbit berdasarkan SK Menteri Kehutanan dengan nomor SK 103 garis miring Men LHK strip 2 Romawi garis miring 2015 tentang kawasan hutan dan konservasi perairan Provinsi Aceh. Nah, di sini di dalam peta ini sudah terlihat jumlah kawasan hutan untuk wilayah Kabupaten Gayalues. Nah, di sini saya akan coba memberitahukan jumlah luasan per kecamatan di Kabupaten Gayalues ini kawasan hutannya berapa. Sebelumnya saya akan memberitahukan untuk Kabupaten Gayalues terdapat 6 kawasan. Di peta ini terdapat 6 kawasan. Yang pertama itu adalah kawasan APL. Kawasan APL itu adalah yang putih-putih ini. Dengan jumlah luasan Kabupaten Gayalues kita, kawasan APL ini berjumlah 74.358,72 hektar. Ya, untuk APL 74.358,72 hektar. Itu yang untuk APL. Dan yang kedua, hutan lindung. Hutan lindung adalah yang hijau tua ini. Yang hijau tua itu berjumlah 221.078,33 hektar. Itu untuk hutan lindung saja. Selanjutnya adalah hutan produksi. Hutan produksi adalah yang hijau muda. Ini hutan produksi hijau muda. Di sini ada hijau muda juga. Itu berjumlah 30.382,31 hektar. Itu untuk hutan produksi. Selanjutnya adalah hutan produksi konversi. Hutan produksi konversi ini adanya di Kecamatan Trangun saja. Itu luasannya sedikit, sejumlah 653,98 hektar. Itu untuk hutan produksi konversi. Selanjutnya ada hutan produksi tetap ataupun HP, itu yang berwarna kuning. Ya, ini yang berwarna kuning. Ini adanya di wilayah Kecamatan Pining dan Dabun Gelang. Ini sejumlah 26.678,59 hektar. Ini untuk kawasan hutan produksi. Dan sekarang yang terakhir adalah kawasan suaka alam ataupun Taman Nasional Gunung Loser. Itu yang ungu, yang berwarna ungu ini. Ini sejumlah 201.842,73 hektar. Ya, jadi ini adalah luasan dan jumlah kawasan yang ada di Kabupaten Gayalues. Dan sekarang saya akan mencoba untuk membagi sesuai dengan luasan kecamatan yang ada di Kabupaten Gayalues. Kecamatan Kabupaten Gayalues di sini ada 11 kecamatan. Kita coba mulai dari Kecamatan Blangkejeren dulu. Nah, ini adalah Kecamatan Blangkejeren. Nah, ini Kecamatan Blangkejeren. Kita bisa lihat, ini adalah luasan Kecamatan Blangkejeren. Terdapat 4 kawasan. Yang pertama adalah APL, hutan lindung, hutan produksi, dan kawasan suaka alam. Ya, hutan ini hutan produksi. Saya cek dulu. Dari sini saja. Hutan produksi tetap. Ya, yang ini ada hutan produksi tetap. Jadi ada 4 jenis kawasan. Sekarang kita coba lihat jumlah kawasannya. Untuk APL, untuk wilayah Kecamatan Blangkejeren,
ini sejumlah 5.838,33 hektar. Ini untuk kawasan APL di Kecamatan Blangkejeren. Nah, untuk hutan lindungnya ini berada di bagian selatan dengan jumlah luasan 5.625,46 hektar. Ini adalah jumlah hutan lindung yang ada di Kecamatan Blangkejeren. Kalau kita lihat ini yang mendekati ini ada kawasan Bandara Patiambang. Ini sangat dekat sekali jaraknya dengan kawasan hutan lindung. Dan ini Kampung Palok. Kampung Palok ini sangat dekat sekali dengan kawasan hutan lindungnya. Kita bisa lihat di citra satelitnya. Jika saya hilangkan citra satelitnya, nah, di sini sangat dekat sekali ya dengan kawasan hutan lindungnya. Dan di sini adalah daerah Penggalangan. Nah, selanjutnya adalah kawasan Suaka Alam ataupun Taman Nasional Gunung Losernya memiliki luasan di Kecamatan Blangkejeren 4.426,03 hektar. Itu adalah kawasan Suaka Alam. Itu berada di Kampung Agusan. Di sini keseluruhannya adalah kawasan Suaka Alam. Dan yang terakhir tadi adalah kawasan hutan produksi tetap HPT dengan jumlah luasan 715,81 hektar. Ini berada di burnya Kampung Leme ya. Bustanusalam di sini adalah kawasan hutan produksi tetap. Oke, lanjut kita ke Kecamatan Blangpegayon. Kita akan coba lihat jumlah kawasan di Kecamatan Blangpegayon. Nah, ini adalah Kecamatan Blangpegayon, maaf. Ini adalah Kecamatan Blangpegayon. Kita lihat ada 3 kawasan. Yang pertama ini APL. APL mencakup keseluruhan desa. Mulai dari Akang Siwah, Blangbengki, Bener Baru, Anak Reje, Kuta Bukit, Rak Lintang, Gantung Geluni, Umelah, Cinta Maju, Tetinggi, Kombur, dan Porang Ayu. Ini keseluruhannya berada di dalam kawasan APL dengan jumlah luasan adalah 2.242,29 hektar. Itu untuk APL. Sementara di kecamatan ini juga Blangpegayon ini terdapat kawasan hutan lindung dengan jumlah luas kawasan 7.058,73 hektar, ditambah dengan kawasan Suaka Alam ataupun wilayah Taman Nasional Gunung Losernya ini 17.917,07 hektar. Jadi ini adalah jumlah luasan yang berada di Kecamatan Blangpegayon. Selanjutnya kita berpindah ke Kecamatan Dabun Gelang. Nah, di Dabun Gelang ini terdapat 4 kawasan. Kita coba dulu lihat yang APL. APL ini sudah termasuk ke dalam keseluruhan kecamatan. Sudah masuk ke dalam keseluruhan kampung ya, mulai dari Kendawi di ujung, Uning Sepakat, Badak, Uning Gelung, Pangur, Rerebe, Rigep, Panglima Linting, Pepalan, Sangir, dan Belang Temung. Keseluruhan desanya masuk ke dalam kawasan APL. Sekarang kita lihat jumlahnya, jumlah luasan. Jumlah luasan APL untuk Kecamatan Dabun Gelang adalah 7.263,01 hektar. Selanjutnya hutan produksi. Dabun Gelang ini punya hutan produksi dengan jumlah luasan kawasan 1.758,9 hektar. Dan untuk hutan lindungnya sejumlah 14.818,64 hektar. Dan yang terakhir adalah kawasan Suaka Alam berjumlah 20.000
638,58 hektar. Ini adalah jumlah kawasan yang berada di Dabun Gelang. Selanjutnya kita coba ke Kuta Panjang. Nah, ini adalah Kuta Panjang. Untuk kawasan APL mencakup keseluruhan desa. Dengan jumlah kawasan untuk APL ini adalah 3.590,66 hektar. Ini adalah jumlah APL yang berada di Kecamatan Kuta Panjang. Dan kita coba lihat di kawasan hutan produksi tetapnya sejumlah 1.310,08 hektar. Ini adalah kawasan hutan produksi di Kecamatan Kuta Panjang, 1.310,08 hektar. Ini berada di Bur Tujung, Bur Kuta Ujung, Bur Tampeng, dan Bur Ulun Tanoh ataupun sedikit dekat. Itu adalah kawasan hutan produksi tetap. Dan kita lihat ke arah hutan lindungnya, ini sangat jauh sekali dari kawasan permukiman pedesaan, sejumlah 4.457,72 hektar. Ini adalah kawasan hutan lindung yang ada di Kecamatan Kuta Panjang. Dan kawasan suaka alamnya untuk Kecamatan Kuta Panjang adalah 17.594,26 hektar. Ini adalah jumlah kawasan suaka alam ataupun TNGL-nya untuk wilayah Kecamatan Kuta Panjang. Kita bergeser ke sebelahnya ke Kecamatan Blangjerangu. Nah, ini adalah kawasan Kecamatan Blangjerangu. Nah, untuk kawasan APL-nya Kecamatan Blangjerangu ini sejumlah 8.148,13 hektar. Dan untuk wilayah hutan produksi terbatas yang warna hijau ini sejumlah 3.092,84 hektar. Ini adalah hutan produksi terbatas berada di atas Borskulen. Kampus Unsyah sebenarnya sudah masuk. Nah, ini adalah kampus Unsyah, ini adalah jalan lingkarnya, sudah termasuk sebenarnya. Kita coba ke bagian hutan lindungnya. Hutan lindung di Kecamatan Blangjerangu ini adalah sejumlah 11.193,43 hektar. Dan untuk kawasan suaka alamnya Kecamatan Blangjerangu sejumlah 15.807,3 hektar. Kita bergeser ke Kecamatan Terangun. Kecamatan Terangun dengan jumlah luasan APL di sini cukup luas. Untuk APL-nya Kecamatan Terangun ini sejumlah 12.971,52 hektar. Ini keseluruhan kampung ataupun keseluruhan desanya sudah masuk ke dalam kawasan APL. Di sini Tongra, Melelang Jaya, Terlis, Lestari, Berhut, sampai dengan ke Rimeraya, Pantan Luas, ini masuk ke dalam kawasan APL. Dan di Kecamatan Terangun ini mempunyai hutan produksi terbatas dengan jumlah luasan 2.726,6 hektar. Selain itu, Kecamatan Terangun ini punya hutan produksi konversi sejumlah 653,98 hektar dan memiliki jumlah kawasan hutan lindungnya adalah 50.786,28 hektar.
Ini cukup luas ya kawasan hutan lindung. Kita lanjut ke Kecamatan Tribujaya. Kecamatan Tribujaya sama seperti kecamatan lainnya, untuk kampungnya keseluruhan masuk ke dalam wilayah APL dengan jumlah luasan 8.259,56 hektar, mempunyai kawasan hutan produksi tetap dengan jumlah 6.575,85 hektar, dan memiliki kawasan hutan lindung sejumlah 28.877,24 hektar. Ini untuk Kecamatan Tribujaya. Selanjutnya kita masuk ke Kecamatan Pantan Cuaca. Di Pantan Cuaca ini memiliki kawasan APL sejumlah 10.326,2 hektar. Ini adalah jumlah APL-nya. Selanjutnya memiliki kawasan hutan produksi tetap dengan jumlah 2.879,59 hektar, dan jumlah kawasan hutan lindungnya adalah 16.300,75 hektar. Ini adalah kawasan Kecamatan Pantan Cuaca. Kita bergeser ke sebelahnya, Kecamatan Rikit Gaib. Nah, di Rikit Gaib ini untuk wilayah APL-nya memiliki luasan 4.619,83 hektar. Hutan produksi tetap 3.634,65 hektar. Memiliki kawasan hutan lindung, maaf ya warnanya salah. Maaf, ini hutan produksi, ini warnanya salah ya. Ini hutan produksi. Sebelumnya adalah hutan produksi terbatas di bagian selatan Kecamatan Rikit Gaib dengan jumlah luasan 3.634,65 hektar, dan di bagian sebelah utara dan baratnya memiliki hutan produksi dengan jumlah 3.199,6 hektar, dan memiliki kawasan hutan lindung sejumlah 14.953,77 hektar. Ini untuk Kecamatan Rikit Gaib. Dan kita bergeser ke Kecamatan Pining. Nah, di Kecamatan Pining ini cukup luas, memiliki luasan APL-nya hanya 8.327,77 hektar. Ini adalah jumlah APL-nya saja yang berada di Kecamatan Pining. Memiliki kawasan hutan produksi sejumlah 25.423,81 hektar, dan jumlah kawasan hutan lindungnya ini cukup luas, 66.850,5 hektar. Ini adalah kawasan hutan lindung yang berada di Kecamatan Pining, dan kawasan suaka alam ataupun TNGL-nya sejumlah 28.663,1 hektar. Jadi cukup luas untuk kawasan hutan lindungnya di Kecamatan Pining. Dan yang terakhir, Kecamatan Putri Betung. Nah, Kecamatan Putri Betung ini cukup kecil untuk kawasan APL-nya. Hanya sejumlah 2.771,42 hektar. Dan masih terdapat beberapa kampung yang berada di dalam kawasan suaka alam ataupun berada di kawasan TNGL dengan luasan 96.762,47 hektar. Jadi inilah jumlah kawasan hutan yang berada di Kecamatan Kabupaten Gayo. Untuk masyarakat Kabupaten Gayo yang ingin mendapatkan peta kawasan hutan ini, saudara-saudara sekalian dapat mendownloadnya di link deskripsi. Saya sudah siapkan link deskripsinya di bawah. Jadi bagi yang membutuhkan
silahkan di-download karena ini penting sekali untuk masyarakat Kabupaten Gayo sehubungan dengan masyarakat Kabupaten Gayo adalah mayoritas adalah petani yang mungkin kawasan ataupun lahannya memasuki areal hutan lindung, hutan produksi, dan hutan, maksudnya kawasan suaka alam. Mungkin dengan adanya peta ini boleh dicek, dan peta yang bisa di-download di link di bawah ini dapat digunakan menggunakan aplikasi Avenja Maps. Cara penggunaan aplikasi Avenja Maps-nya bisa dilihat di video sebelumnya ataupun linknya sudah saya sediakan di bagian atas ini. Silahkan dipraktekkan, download dulu aplikasinya dan dimasukkan aplikasi peta PDF ini ke dalam aplikasinya, dan mungkin bisa dicek di lapangan lahan kita masuk ke dalam kawasan mana. Jangan sampai nanti masuk ke dalam kawasan suaka alam TNGL ataupun hutan lindung lalu kita mensertifikatkan tanah kita ke bagian BPN. Mungkin ini akan terjadi kendala nantinya. Oke, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Lebih dan kurang mungkin saya mohon maaf. Di sini saya hanya menyampaikan kepada masyarakat bahwa Kabupaten Gayo ini memiliki hutan lindung yang cukup luas dan bisa digunakan sebaik-baiknya peta-peta ini untuk keperluan administrasi pribadi. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.